Oke, shalom teman-teman. Kenalin dulu, nama aku Andre. Izin buka masker ya. Ini kedua kalinya aku kesini. Yang pertama kemarin pas live. Jadi ini yang pertama kalinya ke Youth Pro sebenarnya. Oke, teman-teman, sebelum kita dengar firman, aku mau ajak kita buat doa dulu yuk sama-sama. Yuk kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa buat hari ini, kalau kami boleh punya waktu untuk bersekutu. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Tuhan, kami rindukan anugerah-Mu untuk kami bisa mengerti setiap firman yang mau Tuhan sampaikan. Ajar kami Tuhan buat kami punya hati yang dengar-dengaran. Tolong kami Tuhan supaya apa yang mau Kau sampaikan kepada masing-masing pribadi kami di tempat ini, kami mau tangkap sepenuhnya. Terima kasih Tuhan buat setiap yang kita percaya, sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, langsung aja gitu ya. Minggu ini aku dapat tema gitu ya, tentang life giving relationship gitu ya. Nah ini apa nih indonya gitu ya. Hubungan yang memberikan hidup katanya ya. Memberikan hidup buat sesama gitu ya. Tadi udah dibacain ayatnya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, aku percaya masa setiap kita di tempat ini pasti punya hubungan gitu ya. Ada yang udah menikah di sini? Yang udah menikah? Oh, ada yang udah menikah. Ada yang sudah punya suami, punya istri gitu ya. Ada yang udah komsel pasti ya. Yang berkomsel boleh angkat tangan? Nah, hubungan di tempat komselnya gitu ya. Ada juga anak yang punya hubungan sama orang tua, kita punya hubungan sama dosen di kampus, punya hubungan sama bos, sama teman kantor. Setiap kita terikat dalam suatu hubungan gitu ya teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya di dalam hubungan ini apa peran kita gitu ya. Nah, aku mau ajak kita buat baca firman Tuhan, boleh next slide-nya? Ya. Kita sama-sama baca firman Tuhan teman-teman di Matius 22 ayat 36 sampai 39. 3, 2. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini dua hukum yang terutama. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus teman-teman. Nah, kita mau fokus dulu ke yang kedua teman-teman. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, gitu ya. Nah di sini kasihilah teman-teman. Kasihilah tuh perintah ya. Perintah buat kita untuk ngapain? Untuk mengasihi. Ya. Kasihilah, kasihilah. Nah perintah mengasihi itu apa teman-teman? Mengasihi itu kata kerja gitu ya. Ada suatu kerjaan yang kita lakuin. Apa sih? Kita lagi memberikan kasih sama siapa? Objek kasih gitu ya. Kita nggak mungkin mengasihi tapi nggak ada yang dikasihi gitu ya. Nggak ada objeknya. Bicara mengasihi pasti ada objeknya gitu ya. Nah hari ini Tuhan minta kita, Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia katanya. Nah jadi bicara hukumnya teman-teman, Tuhan mau kita saling mengasihi satu sama lain. Baik yang di pernikahan, baik yang di kampus, yang di kantor gitu ya. Nah cuma pertanyaan teman-teman, hari ini dalam suatu hubungan kita, apakah kita benar-benar memberikan kasih gitu ya? Apakah kita lagi dalam suatu hubungan ini, apakah kita memberikan kehidupan buat orang lain? Buat teman-teman komsel kita, buat teman-teman kantor kita, bahkan buat orang tua kita, buat siapa lagi? Orang-orang yang lagi kita layanin, jiwa baru. Apakah kita benar-benar lagi memberikan hidup buat mereka? Memberikan kehidupan gitu ya? Atau sebenarnya teman-teman, sebaliknya gitu ya? Dalam suatu hubungan kita malah yang jadi ngambil kehidupan gitu ya. Nah, ini pertanyaan buat kita semua di sini gitu ya. Ini pertanyaan buat kita, ini pertanyaan buat aku juga gitu ya. Di dalam komsel, di kantor, di pelayanan, di rumah. Gua nih tipe orang yang kayak gimana sih sebenarnya? Boleh di next slide-nya teman-teman. Nah, pertanyaan pertama. Kita menjadi orang Kristen anak Tuhan yang memberikan hidup atau sebaliknya, pencabut nyawa gitu ya. Ada pernah gak ketemu teman-teman yang kayak ini, kayak kok ketemu dia kayak gue capek banget. Kalau habis ngobrol sama nih orang nih kayak ngomongin tentang dia lagi. Pernah gak ketemu sama orang-orang gitu teman-teman? Kalau cerita, gue habis ini, lu terus semua hidup tuh tentang lu pokoknya gitu. Kayak kita diserap gitu ya, waktu kita tuh diserap buat dengerin dia gitu teman-teman. Apalagi gitu ya. Ada pernah gak ketemu sama orang yang kalau ketemu tuh bawaannya ngeluh terus. Kayak pahit banget hatinya gitu ya. Nah teman-teman, ini pertanyaan buat kita gitu ya. Apakah kita sekarang ini jadi anak Tuhan yang memberikan hidup buat orang lain, memberikan sukacita buat orang lain, atau kita lagi jadi orang yang justru nyerap dari orang lain? Teman-teman yang paling tahu lah jawabannya ya, teman-teman dan Tuhan. Di sini gue gak mau menghakimi gitu ya.
mungkin di sini nggak ada, di luar sana banyak gitu ya. Nah, coba tanyakan sama hidup kita teman-teman. Aku di Komsel memberikan sesuatu nggak ya? Atau teman-teman pernah nggak ketika mau datang ke gereja atau mau datang ke Komsel, dari rumah tuh udah siap-siap, Tuhan hari ini aku mau Komsel, Tuhan aku mau berikan sesuatu buat teman-temanku. Aku mau berikan sesuatu buat teman-teman Komselku, aku mau berikan sesuatu buat teman-teman di gereja, aku mau berikan sesuatu buat teman-teman di kantor, di kampus. Pernah gak kita berdoa gitu teman-teman? Pernah gak kita berpikir seperti itu? Atau sebaliknya, di ibadah dapat apaan ya hari ini ya, khotbahnya apaan ya? Terus kalau udah kelar khotbah gitu ya, biasanya tadi khotbahnya apa sih gitu kan? Biasa gitu teman-teman ya. Nah, kita tipe yang mana hari ini? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan hidup buat orang lain, atau sebaliknya gitu ya? Dan pertanyaan kedua, Kak, gue memberikan hidup kok buat orang lain gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau kita memberikan hidup, kehidupan apa yang kita berikan buat orang lain hari ini? Kehidupan apa yang lagi kita kasih di Komsel buat orang lain hari ini? Kehidupan apa yang kita lagi kasih buat orang lain di rumahmu, di kampusmu, di kantormu hari ini? Kehidupan seperti apa gitu ya? Kak, gue memberikan hidup buat orang lain. Gue memberikan ujian buat dia. Kalau dia ketemu gue pasti dia harus belajar sabar. Kalau dia ketemu gue dia pasti mesti belajar mendengarkan. Apa kayak gitu teman-teman? Atau kehidupan seperti apa yang Tuhan mau kita berikan buat orang lain? Ya kan? Pertanyaan itu sebenarnya. Kehidupan seperti apa yang kita bagikan sampai orang lain tuh bisa ngerasa hidup pas ketemu sama kita? Bukan kehidupan kita teman-teman. Nah, aku mau bacain satu ayat buat kita semua. Boleh di next slide-nya. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tahu kan ya ayat ini? Di sekolah minggu di Kega. Tahu lagunya kan ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah dulu kalau di Kega gue senang banget lagu ini. Ulangin lagi Kak, nyanyi lagi sampai teriak-teriak berdiri gitu ya. Nah teman-teman, kehidupan apa yang mau kita berikan buat teman-teman kita, buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita layanin? Cuman satu teman-teman, kehidupan Kristus. Ya. Hari ini kita bisa memberikan banyak hal buat orang lain, tapi belum tentu itu hal yang terbaik buat orang lain. Belum tentu itu menghidupkan teman-teman kita. Belum tentu itu memberkati orang lain teman-teman. Contoh, gitu ya. Aku mau bilang hanya kasih Kristus yang bisa membangun orang lain. Misalnya gitu teman-teman. Kita seringkali ngerasa, Kak, gue bisa kok memberikan banyak hal buat teman-teman gue. Gue hari ini kasih perhatian, kasih waktu, kasih kata-kata penguatan. Tapi teman-teman, kalau kita lakukan ini semua di luar anugerah Tuhan, ini gak sustainable teman-teman. Contoh gitu ya. Kalau ini kasihnya manusia teman-teman. Bukan manusia di tempat inilah ya. Di tempat lain gitu ya. Biasanya gini teman-teman, manusia itu begini. Aku mengasihi kamu kalau kamu baik sama aku. Aku mengasihi kamu kalau kamu perhatian sama aku. Aku mengasihi kamu kalau kamu orangnya enak diajak ngobrol. Aku mau perhatiin kamu kalau kamu juga perhatiin aku. Aku mau ngajak kamu ngobrol kalau kamu ngajak ngobrol aku. Seringkali manusia kayak gitu teman-teman, ya. Bilangnya aku mau mengasihi kamu kalau kamu bla 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 aku. Ya. Ujungnya apa? Sebenarnya kita mengasihi diri sendiri teman-teman. Ujung-ujungnya kita lagi minta sesuatu buat diri kita sendiri. Mungkin kita nggak terang-terangan ngomong, gue nggak mau mengasihi lu kalau nggak mau mengasihi gue. Tapi seringkali mungkin kalau teman-teman kalau dulu zaman-zaman di kampus kan ada kelompok-kelompoknya, ada geng-gengnya ya. Udahlah dia mah nggak asik, diajak jalan nggak bisa mulu, nggak usah perhatiin gitu kan. Suka gitu kadang-kadang ya. Dia nggak ini, nggak usah lah, udahlah. Aku pun juga termasuk yang gitu teman-teman. Kalau ketemu orang yang diajak ngobrol nggak asik tuh ya, kalau dulu masa aja ngomong lagi gitu ya, gue awkward banget ketemu orang ini gitu kan, udahlah nggak usah lah, capek gitu kan. Nah tapi teman-teman, beda kasihnya kita sama kasihnya Kristus. Kalau kasihnya Kristus gini teman-teman, aku mengasihi kamu meskipun kamu bla 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 aku. Aku mengasihi kamu meskipun kamu tinggalin aku. Aku mengasihi kamu meskipun kamu nggak perhatian sama aku. Apa buktinya gitu ya? Emang buktinya gimana?
Buktinya teman-teman, hari ini Kristus mati buat hidup kita. Dia adalah Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu. Percaya teman-teman, Kristus adalah Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu. Kristus tahu masa lalu kita, tahu masa sekarang, bahkan tahu yang masa depan. Pertanyaannya gini, pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia tahu nggak di masa depan apa yang kita lakukan? Pasti tahu gitu ya. Tuhan Yesus pasti tahu setelah aku mati buat kamu, Andre, kamu pasti masih bisa bohong, kamu pasti masih bisa mikir kotor, kamu pasti masih bisa menghakimi orang lain. Tahu nggak? Pasti Tuhan Yesus tahu. Tapi apa yang dilakukan teman-teman? Tar dulu lah, tunggu dia benar-benar tobat lah baru aku mati buat dia. Enggak kan? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah, aku tetap mati buat kamu meskipun kamu tinggalin aku one day. Aku tetap mati buat kamu meskipun kamu gak dengar-dengaran sama aku. Aku akan mati tetap buat kamu meskipun kamu gak senang baca firman. Itu yang Kristus lakukan teman-teman. Nah, inilah yang kita bisa berikan ke orang lain. Why? Gitu ya. Karena teman-teman, siapa percaya hidupnya sudah diselamatkan, sudah ditebus? Saya percaya Tuhan Yesus mati buat menebus saya. Menebus artinya apa? Menebus artinya membeli. Membeli artinya apa? Kalau hari ini saya beli handphone ini, ketika saya beli handphone ini milik saya gitu ya. Sama dengan ketika Kristus membeli hidup kita milik Kristus teman-teman. Ketika hidup kita milik Kristus, kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. That's why buah-buah roh ini teman-teman bisa kita hidupin. Buah-buah roh itu apa sih gitu ya? Buah-buah roh itu sifat-sifat Allah teman-teman. Kita tahu pohon mangga dari buahnya gitu ya. Buah mangga nih berarti pohonnya mangga gitu kan. Gak mungkin buah mangga pohonnya anggur gitu ya. Gak mungkin buah durian pohonnya nangka. Beda teman-teman. Buah roh menunjukkan hasil dari roh. R-nya gede teman-teman. Roh Allah, roh Kristus, roh Tuhan. Nah hari ini teman-teman, sifat-sifat Allah ini Allah rindukan ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah rumahnya. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan rindu ini semua menjadi sifat-sifat kita juga. Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Karena yang punya sifat-sifat ini tinggal dalam hidup kita. Karena Kristus tinggal dalam hidup kamu dan hidup saya. Bilang sama kanan kirinya, Kristus tinggal dalam hidupmu dan hidup saya. Jadi pertanyaannya, bisa apa enggak? Bisa teman-teman, bisa. Dan Tuhan mau ketika hidup sifat-sifat ini kita miliki, kita hidupi, ini kita bagikan ke teman-teman kita. Ini kita bagiin ke orang lain. Kita bisa mengasihi teman-teman, tapi kasih kita ada batasnya. Kita mungkin bisa mengasihi orang, seneng banget, sayang banget. Dulu gue punya teman gitu ya yang gue seneng banget sama orang, dekat banget tiap hari ketemu. Sampai one day kita nggak terlalu dekat lagi gitu loh. Apakah kasihnya sama? Ya jujur aja agak beda gitu ya. Itulah kasih manusia. Tapi kasih Kristus meskipun kita tinggalin dia, kita malas baca firman-Nya dia. Tuhan gue lebih pilih mau tidur Tuhan daripada dengerin Tuhan mau ngomong. Gue lebih pilih mau bangun siang Tuhan, ntar gue denger ibadahnya pakai rekaman aja. Kita menduakan dia, tapi dia tetap mati buat kita teman-teman. Inilah kasih yang sejati yang harus kita bagiin buat orang lain. Kenapa? Karena kasih itu ada dalam hidup kita teman-teman. Apalagi kita udah percaya lagi, kita percaya Tuhan mati buat kita percaya hidup kita dibeli, artinya kita percaya hidup kita milik Kristus. Artinya kita percaya bahwa semua yang ada dalam hidup Kristus itu ada dalam diri kita teman-teman. Ya. Jadi life giving relationship, apa yang mau kita berikan buat orang lain dalam hubungan? Semua ini teman-teman, yang daripada Allah. Nah, tapi gitu ya, ada tapinya gitu ya. Ada satu hukum yang mengatakan gini teman-teman, kita gak akan pernah bisa memberikan apa yang kita gak miliki. Kita gak bisa memberikan kepada orang lain apa yang kita gak punya. Hari ini kalau misalnya gue gak punya uang gitu ya, ada orang bilang ke gue, kasih uang tuh. Gue gak bisa berikan apa-apa gitu, gue gak punya gitu loh. Hari ini kita gak bisa memberikan kasih yang sejati buat orang lain kalau kita gak punya kasih yang sejati itu teman-teman. Kita gak bisa memberikan sukacita buat kaum sel kita, buat teman-teman kita kalau kita gak punya sukacita yang sejati itu. Kita gak bisa memberikan pengampunan sama orang lain kalau kita gak merasa diampuni dulu sebelumnya teman-teman. Ya. Cuman jangan bilang gini, kak gue gak punya ini kak, makanya gue gak mau kasih ke orang lain. Sebenarnya kadang-kadang kita punya teman-teman, apalagi kita udah percaya Kristus.
Semuanya kita punya gitu ya, cuma kadang-kadang kita nggak mau. Nah, kita nggak bisa memberikan apa yang kita nggak miliki. Jadi hari ini kalau kita mau bersusah payah mengasihi, kita mau bersusah payah membangun hubungan sama orang lain, kita mau bersusah payah untuk mengasihi orang lain gitu ya. One day kita mungkin akan sampai satu titik di mana kayak, aduh capek, aduh burn out. Pernah nggak sih ngalamin gitu? Mengasihi orang nih, ini dikasih nggak berubah nih orang gitu ya. Dikasih masih aja ngoyo, udah dikasih begini terus, jatuh lagi. Ntar kalau udah hidupnya udah enak tinggalin, ntar kalau ada masalah balik lagi gitu kan. Kita mungkin komplit kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena itu kasihnya manusia kita. Tapi bagaimana kita mau seperti Tuhan Yesus, kita mesti punya apa yang Tuhan miliki. That's why teman-teman, kita harus connect sama sumber. Sama sumber dari kasih itu, sumber sukacita itu, sumber buah-buah itu. Siapa? Kristus. Kristus adalah sumber dari segala sumber yang tinggal dalam hidup kita. Ya. Nah teman-teman, di Efesus 1 ayat 3 bilang gini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Segala berkat rohani dalam sorga, berkat rohani dalam sorga tuh bukan uang teman-teman. Uang tuh punya dunia ya, bukan punya sorga. Tapi buah-buah roh tadi teman-teman, itu ada dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita. Kristus ada dalam kamu dan saya teman-teman. Artinya kalau kita benar-benar connect sama Tuhan, kita punya itu semua. Kita punya apa yang harus kita bagiin. Kita punya kasihnya Kristus, kita punya kemurahannya Dia. Kita punya berkatnya Dia, kita punya damai sejahteranya Dia, dan kita bisa bagiin itu ke teman-teman kita teman-teman. Kita bisa bawa itu ke komsel kita bisa bawa itu ke rumah kita. Hari ini kalau kita pulang ke rumah, aduh gue males pulang ke rumah gue orang tuh berantem terus gitu kan, adik nyebelin, kakak nyebelin gitu ya. Hari ini teman-teman, engkau punya damai sejahtera itu, bawalah itu ke rumahmu. Caranya gimana? Connect dengan sumber. Connect dengan sumber teman-teman. Ya. Di Yohanes 15 ayat 4 bilang gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hari ini siapa yang mau kehidupannya memberikan kehidupan buat orang lain? Siapa yang mau teman-teman? Caranya adalah cuma satu, tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan yang bisa menghidupkan orang lain hanyalah kehidupan Kristus, kehidupan Tuhan teman-teman. Kehidupan kita nggak bisa menghidupi orang lain teman-teman. Kita ini ada batasnya gitu ya. Kita ada batasnya gitu ya. Kesabaran kita ada batasnya. Kasih kita ada batasnya, kemurahan kita ada batasnya. Tapi ketika kita menggunakan kasihnya Kristus dalam hidup kita, itu nggak ada batasnya. Percaya nggak ini nggak ada batasnya teman-teman? Aku percaya banget. Kenapa? Karena udah ada banyak orang-orang yang melakukan ini lebih dulu. Nah, aku mau bukain di satu ayat di next slide ya. Nah, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah gitu ya. Dia ngomong sampai 2 kali, bersukacitalah. Nah, ini kalau teman-teman dengar ayat ini ya, di bayangan teman-teman yang nulis siapa sih? Orangnya optimis banget kayaknya ya. Bersukacitalah, kayak riang banget dia. Bersukacitalah gitu ya. Kayaknya hidupnya nggak ada masalah. Tapi ternyata teman-teman yang nulis ini adalah Rasul Paulus teman-teman. Rasul yang begitu hebat, yang begitu mencintai Tuhan, yang awalnya dulu dia mengkhianati Tuhan tapi akhirnya begitu mencintai firman Tuhan, dan akhirnya perjanjian baru yang kita baca hari ini itu banyak kan tulisan Rasul Paulus. Ya, dia melayani ke Asia kecil, sekarang jadi ke Eropa penyebaran firman Tuhan teman-teman. Tapi teman-teman ketika dia tulis bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi aku katakan bersukacitalah, kondisi Rasul Paulus teman-teman, dia lagi dalam penjara. Lagi dalam penjara, habis ditangkap sama tentara Romawi dan menunggu hukuman. Hukuman apa? Hukuman mati gitu ya. Ini Rasul Paulus nulis gini bukan karena dia bersukacitalah, habis ini gue mau bebas gitu ya. Mau keluar, mau ada apa nih yang enak nih makannya, kangen deh sama Ikudoichi nih gitu kan. Enggak teman-teman, Rasul Paulus dalam penjara menunggu hukuman mati gitu ya. Bukan nunggu mau keluar, mau nonton bioskop gitu ya. Mau nongkrong sama teman-teman, ada coffee shop baru gitu. Enggak teman-teman. Dia mau menunggu hukuman mati, tapi dia bilang bersukacitalah. Hari ini kalau kita di posisi dia, pertanyaan adalah, gimana gue punya sukacita gitu. Orang tinggal udah mau mati gitu ya, di penjara.
bosan lagi di penjara kan gak ada aktivitas ya. Kalau gue membayangkan teman-teman, kalau gue di penjara gue bakal ngapain ya? Pasti merenung nasib gitu ya. Pas tulis surat kayak, teman-teman berdoa untuk saya, hidup saya susah banget ini di penjara, makanannya gak enak, orang-orangnya kasar. Pasti saya akan tulis kayak gitu. Tapi Rasul Paulus teman-teman, walaupun dalam ukuran manusia kita lihat, kayak dia gak punya apa-apa yang buat bisa dibagiin. Tapi dia bagiin teman-teman, dia bagiin ke Filipi, bagiin ke jemaat di Tesalonika, dan bagiin ke kita gitu ya. Dia punya sukacita itu teman-teman. Why gitu ya. Nah, boleh next slide-nya. Ini kisah tentang Paulus, aku mau cerita sedikit tentang Paulus. Rasul Paulus ini teman-teman, dia rasul yang hebat, tapi jangan sangka pelayanan dia itu pelayanan yang kayak wah gitu kan. Yang kalau mau khotbah dijemput dulu gitu ya. Nanti ditraktir makan yang enak dulu. Rasul mau ngomong apa Rasul? Enggak teman-teman. Dalam pelayanannya Rasul Paulus bilang gini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjari lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ini kalau teman baca sampai ayat 26, 27, 28 tuh masih panjang penyiksaannya dia teman. Enak gak hidupnya teman-teman? Gak enak gitu ya. Ini ngeri banget gitu ya. Gue aja belum pernah terkatung-katung di tengah laut gitu ya. Kayak kalau di kolam berenangnya kalau kelamaan masuk angin gitu kan perut. Ini terkatung-katung di tengah laut, 3 kali karam kapal. Disesah sama orang Yahudi, disesah tuh dipukulin teman-teman. Sekali sesah 40 kurang 1, 39 kali dipukulin. Berapa kali? 5 kali. Nah, tapi yang dibilang apa teman-teman? Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah. Kita pikir dia gak punya nih bahan buat dia bersukacita, tapi dia tetap bersukacita teman-teman. Kenapa gitu ya? Kalau baca lagi di ayat berikutnya teman-teman, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Teman-teman, inilah dahsyatnya hidup buat Kristus teman-teman. Apa yang bahkan kita nggak punya teman-teman, bahkan tuh bisa kita berikan gitu ya. Apa yang Paulus kita pikir secara ukuran manusia, gimana dia bisa bersukacita, gimana dia bisa senang, gimana dia bisa punya hati damai sejahtera, gimana dia bisa bagiin berita Injil lewat surat-surat yang ditulis. Hidupnya kayak begini. Tapi bisa nggak? Bisa. Why? Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Karena kuasa Kristus teman-teman. Karena kuasa Allah. Hari ini kalau teman-teman lagi ngerasa lemah, Tuhan gue capek banget. Gimana mau memberikan kehidupan buat orang lain, kehidupan gue sendiri susah banget gitu ya. Nasib gue aja begini Tuhan. Gimana gue mau nguatin orang lain, gue yang butuh penguatan Tuhan. Gimana aku mau mengasihi istriku, gimana aku mau ngasih suamiku, aku aja butuh dikuatin Tuhan. Gimana aku mau bersukacita gitu ya, aku aja perlu dihibur. Hari teman-teman, kita gak akan bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi hanya dengan kekuatan Tuhan teman-teman. Hari ini kita mesti connect sama sumbernya. Connect sama Kristus teman-teman. Rasul Paulus bisa melewati ini semua bukan karena dia, tapi karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kalau teman-teman ngalamin kesulitan dalam kampusmu, dalam pekerjaanmu, punya bos yang dosen killer, punya bos yang nyebelin gitu ya. Bisa gak survive Tuhan? Aduh Tuhan gimana di kantor ini ya? Bisa survive gak ya? Aduh Tuhan rumah tangga gimana ya, keuangan? Bisa jawabannya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Hari ini kalau engkau lemah, jangan lihat dirimu sendiri. Karena kau akan makin lemah. Tapi lihat siapa? Kristus. Segala berkat rohani ada dalam dia. Dan dia ada dalam kita. Itu semua ada dalam kita teman-teman. Pertanyaannya adalah kenapa kita gak bisa ngerasain itu semua? Kenapa kok kayaknya gak punya? Kok kayaknya murung aja hidup? Hidup kayak biasa-biasa aja, gak ada sukacitanya. Hidup kayaknya gak pengen mengasihi. Kayaknya gue butuh dikasihi. Karena kita gak connect sama sumbernya teman-teman. Kalau teman-teman hari ini haus gitu ya, ceritanya belum minum 1 hari gitu ya, malam-malam pulang, aduh haus banget nih. Bisa gak kita duduk gitu ya, terus kita nganga, air masuklah, galon, gitu kan. Gak bisa teman-teman gitu ya.
kalaupun bisa ngeri ya gitu ya. Tiba-tiba air terbang gitu kan, masuk ke mulut kita. Gak bisa teman-teman. Caranya mesti gimana? Kita mesti bangun dari tempat duduk kita jalan ke dapur, kita ambil gelas, kita ke dispenser, kita minum. Hari ini Tuhan menyediakan segala sumber yang Dia punya buat kita. Tapi kalau kita males buat jalan, kita gak mau berdiri, kita gak mau datengin Dia, kita gak dapet apa-apa teman-teman. Kita gak dapetin sesuatu. Yang kita dapetin, Tuhan, aku ujung-ujung kecewa sama Tuhan. Kata Tuhan, ini udah disediain loh gitu kan. Kok gak diambil gitu. Nah, artinya apakah kita connect sama sumber, kita connect sama Tuhan. Karena kalau kita connect sama Tuhan, kita lagi connect sama sumber itu teman-teman. Dan sumber-sumber itu bahkan tuh lebih dari yang kita butuhkan. Sehingga itu tumpah, meluap buat orang lain dalam hidup kita. Kita mungkin bisa ngelihat ada orang-orang yang bekerja lebih keras gitu ya, berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mengisi kebutuhannya dia. Tapi sampai di titik dia pikir dia sudah puas, ujungnya dia gak puas teman-teman. Kayak orang, kita bisa ngeliat lah di berita-berita ya, ada orang yang udah bergelimbangan harta, masih pengen nambah lagi kan. Kita yang kayaknya yang biasa-biasa aja kayak, ya gue juga mau kali gitu kan. Lu udah punya banyak masih mau lagi gitu kan. Bahkan ada yang udah punya istri, masih pengen punya istri lagi kan, selingkuh. Gak pernah puas, kenapa? Karena ada kosong teman-teman, ada kekosongan di hati manusia gitu ya. Dan kekosongan ini hanya bisa diisi sama sumber yang sejati, Kristus. Nah hari ini apakah hidup teman-teman, hidup kita semua masih connect sama sumber? Hari ini apakah kita masih punya hubungan yang berkualitas sama Tuhan kita? Apakah kita masih punya waktu untuk ngobrol sama Dia? Apakah kita masih punya waktu untuk baca firman hari ini? Ya. Karena teman-teman, kalau Tuhan Yesus kita anggurin, kita gak dapat apa-apa. Yang rugi bukan Tuhan, yang rugi siapa? Kita. Kita pikir, aduh enakan bangun lebih siang gitu ya. Itu kita lagi rugi teman-teman. Jadi kita perlu connect sama sumbernya. Karena sumbernya ini memenuhi kebutuhan kita. Bahkan sampai yang kita gak tahu kita butuh, dia penuhi teman-teman. Sampai itu penuh, sampai tumpeh-tumpeh gitu katanya ya. Sampai meluap buat orang lain gitu ya teman-teman. Nah, jadi connect sama sumbernya, connect sama Tuhan hari ini. Nah, ketika kita connect sama Tuhan, kita punya kasih yang sejati, kita punya damai sejahtera, kita punya sukacita. Nah, itu yang bisa kita berikan buat orang lain teman-teman. Percayalah, ini bukan dibuat-buat gitu ya, bukan kayak mau connect sama Tuhan supaya bisa connect sama orang lain, supaya pas ketemu orang lain ntar gue bisa jadi berkat gitu ya. Bukan dibuat-buat teman-teman, tapi ini bagian dari kehidupan kita sebenarnya. Kalau teman-teman connect sama sumber setiap hari, aku percaya gitu ya, ketika engkau ketemu teman-temanmu di sekolah emang light gitu ya, di kampus gitu ya, ketemu teman-teman di kantor, ketemu bos gitu ya. Kalian punya sesuatu yang bisa dibagiin sama orang lain. Kalian pasti punya sesuatu yang beda gitu ya. Karena dunia makin hari makin berantakan gitu ya, makin kacau gitu ya. Kayak kasus gak ada habisnya ya. Baru viral, ada lagi yang baru viral lagi, ada lagi yang viral lagi, panjang banget gitu ya. Ada Rizky Bilar, ada Baim Wong, tiba-tiba banyak banget. Orang pengen cari masalah semua kayaknya. Nah ini gak cuma buat mereka teman-teman. Kita boleh ketawain mereka gitu ya. Tapi sebenarnya hidup kita pun juga penuh masalah kadang-kadang kan ya. Kayak ada masalah ini, ada masalah ini gitu ya. Sehingga ketika hidup kita penuh masalah, pas kita ketemu orang lain, kita ketemu teman kita ketemu sahabat kita ketemu teman komsel kita, yang kita bawa masalah atau Kristus atau kehidupan buah-buah roh itu teman-teman. Karena kadang-kadang ketika kita udah terlalu penuh dengan masalah, kayak bawahnya kita pengen tumpahin aja gitu, pengen nyampah gitu ya. Kita pikir, wah lega banget gua gitu ya. Yang dengerin kayak ampun gitu ya. Udah banyak banget nih, giliran gue cerita gantian gitu ya. Ntar giliran pas temennya cerita, gue udah capek banget nih gitu kan. Gitu ya. Orang kan pada pengen didengerin, tapi pas ngedengerin kayak draining banget, capek banget gitu ya. Nah, tapi ada loh, gue punya temen yang hidupnya bermasalah gitu ya. Kayak penuh masalah juga sama kayak gue gitu ya. Tapi pas gue cerita dia mau dengerin gitu ya. Dia malah ngasih penguatan. Pernah gak teman-teman ketemu teman-teman yang kayak begitu? Terberkati banget gak ketemu teman-teman yang mau dengerin, yang mau kasih penguatan. Ketika semua lagi khawatir, lagi takut, tiba-tiba ada orang yang masih bersukacita, ada orang yang masih membawa damai. Enak gak ketemu orang-orang kayak gitu? Atau lebih enak ketemu orang-orang yang ke gereja murung, ke gereja jutek gitu ya.
Kenapa dijutek? Karena dijutekin di rumahnya gitu, habis diomelin sama mamanya, diomelin sama bosnya, pas ketemu kita lagi bete-bete gitu ya. Dibagiin betenya ke kita gitu ya. Kita pasti lebih mau sama ketemu orang-orang yang punya damai sejahtera Tuhan. Ya. Hari ini orang-orang yang lagi engkau layani di luar sana, orang-orang yang engkau layani di Komsel sana, mereka lah orang-orang yang mencari ini, mencari damai sejahtera Tuhan, mencari sukacita Tuhan, mencari pengampunan Tuhan. Dan hari ini teman-teman, Tuhan berikan itu semua di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kita. Kristus ada dalam kita. Ya. Jadi Tuhan mau kita hidup seperti apa yang Dia berikan kepada kita. Kristus tidak mati untuk kita, bukan untuk kita nggak ngapa-ngapain teman-teman. Kristus mati untuk kita, bukan supaya kita hidup buat diri kita sendiri. Kristus mati buat kita, bukan supaya kita hidup oleh kasihnya kita sendiri. Tapi Kristus mati buat kita, supaya kita hidup oleh Dia. Kita hidup oleh kasihnya, kita hidup oleh pengampunannya, kita hidup oleh penerimaannya Dia. Sehingga ketika kita dipenuhi oleh itu semua, kita membagikan untuk orang lain teman-teman. Ya. Makanya dia bilang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Bukan ajarlah mereka melakukan apa yang kamu lakukan, enggak. Tapi semua yang kuajarkan kepadamu, kata Tuhan di Amanat Agung. Semua yang Tuhan ajarin, semua yang Tuhan kasih, semua resource yang Dia punya, Dia kasih ke kita, dan Tuhan mau kita pergi bagiin itu semua buat orang lain. Jadi artinya kehidupan kita, kehidupan yang membawa sifat-sifat Allah teman-teman. Makanya kita mesti connect sama sumbernya, connect sama Tuhan. Bagaimana kita mau serupa sama Tuhan kalau hidup kita gak pernah connect sama Tuhan? Gimana kita mau dilegakan kalau kita gak pernah ambil tuh air dan minum? Apakah dengan kita berdoa supaya galonnya terbang dan nuangin air ke kita, kita bisa lega teman-teman? Enggak gitu ya. Galonnya lega ngeliat kita kayak, ih bodoh banget nih orang gitu. Seneng dia gitu kan. Kita mesti connect sama sumbernya teman-teman. Ya, connect sama sumbernya. Bilang sama kanan kirinya, connect sama sumbernya. Connect sama Tuhan Yesus. Nah, ini kalau lagi di gereja enak ngomongnya, connect sama Tuhan, connect sama sumbernya. Besok hari Senin teman-teman ya, kerja gitu ya. Connect gak sama Tuhan sebelum kerja hari ini? Gimana caranya kita connect sama Tuhan? Apakah dengan ya gue doa makan, gue doa pagi sebelum gue pergi, gue doa malam sebelum gue tidur. Ya kalau di ibadah gue doa bareng sama teman-teman, di Komsel gue baca firman bareng. Apakah itu cukup teman-teman? Enggak Kak, lebih lagi gue kasih persembahan gitu ya. Apalagi gue pelayanan gitu ya. Apakah itu cukup dan apakah itu yang Tuhan cari gitu ya? Gimana cara kita connect sama sumber? Banyaknya pelayanan kita nggak menentukan kita punya koneksi yang baik sama Tuhan. Kita punya kualitas hubungan yang baik sama Tuhan. Banyaknya kita khotbah nih kayak di tempat ini nggak menentukan kualitas hubungan kita sama Tuhan teman-teman. Tapi yang Tuhan mau apa gitu ya? Nah, ini kita lanjutin lagi ceritanya Paulus. Tadi ngeliat orang kayak Paulus gitu ya, bisa bersuka cita gitu ya, kapal karam gitu ya, disesah. Nah. Boleh di next teman-teman yang multimed. Nah, gimana caranya kita connect sama Tuhan teman-teman? Kalau kata Paulus di Roma 12 ayat 1 bilang gini. Ya, kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati bukan ketika engkau wah di atas panggung ini pelayanan makin banyak gitu ya. Bukan ketika engkau sharing, nyanyi gitu ya. Ibadahmu yang sejati adalah ketika setiap hari kita mempersembahkan tubuh. Ya. Ini Paulus teman-teman. Dia bilang, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini teman-teman jangan puas kita mungkin wow, gue udah baca firman Alkitab bolak-balik 7 kali, 6 kali gitu ya, 10 kali Kak. Tapi apakah setiap hari kita mempersembahkan tubuh? Mempersembahkan tubuh itu gimana sih ya? Kayak bingung ya, persembahan tubuh sebagai persembahan yang kudus gitu ya. Apakah gue harus masuk dalam QR code gitu ya? Gimana sih mempersembahkan tubuh? Mempersembahkan gini teman-teman. Saya mempersembahkan air ini gitu ya, buat seseorang misalnya. Artinya saya lagi memberikan air ini untuk seseorang tersebut gitu ya. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita, artinya kita lagi memberikan hidup kita buat Tuhan setiap hari. Gitu ya. Karena hidup setiap hari kan, hidup
Ada yang hidup di sini cuma Senin, Rabu, Jumat? Nggak ada kan? Setiap hari semuanya kan? Setiap hari kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, mimpi-mimpi kita, rencana kita, pengalaman kita sama Tuhan. Aku serahkan hidupku semua sama Tuhan. Caranya gimana gitu ya? Mempersembahkan tubuh. Nah. Terus berikutnya lagi, ada mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Kudus itu apa sih? Kak, berarti gue harus nggak boleh ngomong musim pelan, lebih sopan, agak melayang, bajunya putih-putih gitu. Kudus tuh gimana sih gitu ya? Oh, gue nggak boleh ngelakuin semua hal-hal yang dunia lakukan gitu ya? Bukan teman-teman. Kudus tuh bahasa asli kados teman-teman. Dikhususkan, dipisahkan gitu ya. Kalau di yang EMP bilang dedicating all yourself, set apart dia bilang. Kita ini nih, kita dispesialin sama Tuhan. Ketika kita ditebus, hidup kita ini dispesialin buat Tuhan aja gitu ya. Kayak kalau teman-teman ke mall gitu ya, ada parkir khusus motor gede gitu ya. Ini dikhususkan buat motor gede. Yang bukan motor gede nggak boleh parkir di sini. Sama, hidup kita ini dikhususkan buat Tuhan. Dunia nggak boleh memiliki hidup kita teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah kita ingin memiliki dunia gitu ya? Kadang-kadang gitu kan, Tuhan kasih buat kita nggak terima, malah kita mau yang lain gitu teman-teman. Nah, kita mendedikasikan seluruh hidup kita buat Tuhan. Nah, bagaimana caranya mendedikasikan seluruh hidup kita buat Tuhan gitu ya? Aku mau bagiin hal yang simpel teman-teman. Ini hal yang simpel gitu ya. Kualitas hubungan kita sama Tuhan teman-teman, itu menentukan bagaimana kualitas hubungan kita sama orang lain hari ini. Jangan harap kita bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Karena kita nggak ngerti kasih yang kayak gimana gitu ya. Hari ini apakah teman-teman masih baca firman? Masih merindukan firman? Kalau baca firman, apakah yang checklist gitu kan? Enak nih, done gitu ya. Siapa yang suka checklist to do list? Gue suka banget teman-teman, gue suka bikin to do list. Terus kalau di checklist tuh kayak enak banget, lega banget gitu ya. Sama kayak baca firman kan kalau kita pakai app, YouVersion kan ada plan-nya gitu ya. Checklist gitu. Terus kan pamer gue strict nih gitu kan, di-upload gitu kan. Hari ini teman-teman, apakah kita baca firman kayak begitu? Gitu. Atau kita baca firman, bener-bener kita nikmatin itu firman. Kita baca pakai passion teman-teman. Ya. Karena gini, Yohanes 1:1 bilang gini teman-teman. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Hari ini kalau kita baca firman tapi sambil teman-teman, firman itu adalah Allah. Bayangkan kita lagi baca firman, di depan kita tuh Tuhan lagi ngomong sama kita. Sikap kita gimana hari ini? Apakah kita baca dengan sikap yang hormat? Apakah kita memberikan waktu yang belakang, yang sisa abis kerja udah capek dah baru baca firman? Atau ketika ada Tuhan hari ini di kamar gue, Tuhan gue mau ngomong sama Tuhan dulu sebelum gue kerja. Tuhan, gue mau presentasi Tuhan depan bos gue nih hari ini. Gue akan ngobrol dulu sama Tuhan pasti. Bayangin teman-teman, hari ini Tuhan ada di kamar kosanmu, di kamarmu hari ini. Apa yang kau lakukan? Apakah, ada Tuhan, ya udah diem dulu tuh, gue mandi dulu Tuhan ya, terus kerja, ntar pas pulang baru ketemu sama Tuhan, baru baca firman. Apakah begitu? Hari ini kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau connect sama sumbernya, baca firman tuh udah kudu, gitu, wajib teman-teman. Bacanya tuh bukan baca yang tapi mesti dinikmatin, mesti ngobrol. Nah, firman Tuhan itu makanan bagi roh kita. Ada yang pernah kalau makan langsung ditelen? Bang, beli bakso gitu ya, bakso granat yang segede bogem gini tuh, langsung ditelen gitu kan, gede leher gondok gitu ya. Ada teman-teman yang kalau makan langsung telan, TNI aja kalau makan dikunyah, tapi cepat gitu kan. Kita makan mesti kunyah teman-teman. Sama kalau kita baca firman, itu makanan buat roh kita mesti dikunyah. Pelan-pelan gitu ya. Contoh, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tuhan, pas baca diulang lagi. Tuhan, ini hidupku aku Tuhan, aku mempersembahkan hidupku Tuhan, buat Tuhan. Aku mempersembahkan perasaanku semua Tuhan. Hari ini seluruh aspek hidupku buat Tuhan. Seluruh apa yang menjadi isi pikiranku tuh buat Tuhan. Jangan biarkan Tuhan ada pikiran-pikiran dunia yang masuk dalam pikiranku. Tuhan, kalau misalnya ada pikiran yang masuk dalam pikiranku, Tuhan kuduskan aku Tuhan. Supaya aku jadi persembahan yang kudus. Supaya aku berkenan di hatinya Tuhan. Baca firman tuh mesti dikunyah teman-teman. Diulangin lagi pelan-pelan. Seringkali kita buru-buru baca firman, pagi-pagi pas kita komsel misalnya malam, pagi satu tentang apaan?
Terus bilangnya, bentar ya gue buka catatan gue dulu. Padahal dia lupa gitu ya. Dia buka lagi firmannya tadi apa. Apakah kita benar-benar menikmati firman setiap pagi sama Tuhan hari ini? Karena hubungan kita sama Tuhan teman-teman, ketika kita ketemu sama dia, kita lagi membangun hubungan sama Tuhan, kita berjumpa sama Kristus, semua yang punya dia itu jadi milik kita. Kita kan makan firman itu apa teman-teman? Ketika kita baca firman, kita lagi memasukkan firman Tuhan ini ke dalam diri kita. Kita lagi masukin dalam diri kita, masukin lagi. Dan itu jadi bekal buat sepanjang hari kita. Karena kita nggak pernah tahu, misalnya kita baca firman pagi hari, siang hari ada apa dalam hidup kita, ada cobaan, ada ujian, ada orang-orang yang nyebelin gitu ya, ada kondisi-kondisi yang nggak enak. Dan bekal itu teman-teman, itu yang menjadi kekuatan buat kita bisa lewatin kejadian-kejadian yang akan datang. That's why kita mesti perlengkapin diri kita. Sama ketika kita perlengkapin pagi-pagi hidup kita dengan firman Tuhan, hari ini kita ketemu orang lain yang mungkin lagi bermasalah, kita punya bekal yang bisa kita bagiin ke dia. Kita punya bekal yang bisa kita kasih ke dia. Kita punya penguatan dari firman yang kita bisa kasih ke dia. Dan itu membangun hidup orang lain teman-teman. Jadi ini bukan tentang hidup kita, tapi tentang firman yang masuk dalam hidup kita dan Tuhan mau pakai hidup kita buat apa. Jadi teman-teman, gue mau ngingetin lagi, masih setia 4M, menerima, merenungkan, melakukan, membagikan. Setia lagi teman-teman. Kita di MTS, di Youth lagi banyak bahas ini lagi gitu ya. Ayo renungin firman lagi, habis itu lakuin firman gitu ya. Jangan jadi kayak orang Farisi yang cuman ngapal, habis itu udah lupa gitu ya. Habis itu menghakimi ujung-ujungnya gitu ya. Tapi bagaimana kehidupan kita, kalau kita mau memberikan kehidupan buat orang lain, di komsel, di pemuritan, di pelayanan, kita mesti connect sama Tuhan. Karena gini teman-teman, contoh di pemuritan, kita mungkin punya anak bina gitu ya. Tapi ini anak bina gue nih, terus anak bina ini pembina gue nih gitu ya. Apakah ketika dia jadi anak bina kita, hidup dia harus kayak kita gitu ya? Enggak. Ketika kita punya pemuritan teman-teman, anak murid kita itu murid Kristus. Kita pun ketika kita punya pemurid di atas kita, memang dia pemurid kita yang Tuhan berikan untuk kita, untuk kita dibimbing gitu ya. Tapi pada dasar sejatinya, kita ini murid Kristus. Dalam pemuritan, anak murid kita pun perlu ketemu Kristus. Hari ini kalau dia ketemu hidup kita tapi nggak ketemu Kristus, nggak ketemu firman, nggak ketemu sumber daripada Allah, dia pemuritan sama kita dia dapat apa gitu ya? Dapat cerita-cerita doang, dapat surat-surat doang gitu ya. Setiap kita perlu berjumpa sama Kristus teman-teman. Bahkan jiwa baru pun perlu berjumpa sama Kristus lewat hidup kita. Tapi kalau hidup kita nggak ada Kristus, apa yang mau kita berikan ke orang lain? Apa yang mau kita berikan ke orang lain? So teman-teman, aku mau untuk sharing kita dengan satu ayat ini teman-teman. Bukan satu ayat, dengan 3 ayat ini teman-teman ya. Boleh di next lagi. Aku ulangin satu ayat ini lagi teman-teman. Matius 22 ayat 36 sampai 39. Guru, hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Baru yang kedua, mengasihi sesama. Teman-teman, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap teman-teman, itu menjadi source buat kita mengasihi sesama kita. Ya. Karena Tuhan, gini teman-teman, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan kalau kita nggak mengasihi sesama kita? Pertanyaan pertama itu kan. Tapi pertanyaan kedua, bagaimana kita mau mengasihi sesama kita kalau kita nggak tahu kita mesti mengasihi seperti apa? Ya. Kita harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Gitu ya. Hari ini dalam komsel teman-teman di tengah-tengah ibadah ini gitu ya, teman-teman pasti akan terpulang ada besok ke kantor, ke kampus gitu ya, ke rumah, ke tongkrongan kalian gitu ya. Kasihilah teman-temanmu. Kasihilah teman-temanmu. Cara kita mengasihi teman-teman kita adalah dengan memberikan apa yang daripada Tuhan buat dia. Bukan dari kita loh teman-teman. Kasihlah mereka gitu ya. Hari ini makanya kalau ketemu teman-teman jangan nyerap doang. Jangan kayak tanah nyerap doang gitu teman-teman ya. Tapi jadi Kristen yang pemberi hidup buat orang lain. Oke? Nah, bangun hubungan sama Tuhan lagi gitu ya. Baca firman, renungin, lakuin.
Baca firman, renungin, lakuin, bagiin. Baca firman, renungin, lakuin, bagiin. Terus, diulang terus. Dan itu menjadi kekayaan dalam hidup kita. Yuk, sama-sama kita mau tundukkan kepala, teman-teman. Hari ini aku mau teman-teman ambil waktu 1-2 menit ini gitu ya. Coba deh, tanya sama diri sendiri. Hari ini Tuhan, aku masih connect gak ya sama Tuhan? Aku tahu gak ya apa yang Tuhan mau sampaikan sama aku? Aku tahu gak ya apa yang lagi Tuhan berikan sama aku? Tanya teman-teman sama Tuhan, tanya hatimu. Yuk sama-sama kita koreksi diri kita teman-teman. Nggak usah lihat kanan kiri, ambil waktu sendiri-sendiri. Yang kedua, coba kita cek hati kita cek diri kita teman-teman. Hari ini output dari kehidupanku apa ya? Hari ini output dari hidup saya itu apa ya? Hari ini orang lain berjumpa Kristus nggak ya dalam hidup saya? Hari ini orang lain ngelihat apa ya dalam hidup saya? Apa yang saya keluarin dari hidup saya hari ini? Coba ambil waktu teman-teman. Karena Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hari ini aku mau berdoa buat teman-teman. Kalau buat engkau yang udah lama banget gak connect sama Tuhan, buat engkau yang kayak, Tuhan aku gak pernah dengar suaramu Tuhan, Tuhan aku gak pernah bangun hubungan lagi sama Tuhan, aku mau berdoa buat engkau hari ini. Tuhan bilang, aku ada di sini nak, aku tinggal dalam hidupmu, aku tinggal dalam hatimu. Hari Tuhan kau melihat setiap anak-anakmu yang mungkin jauh dari Tuhan hari ini, yang mungkin udah gak pernah ngobrol sama Tuhan hari ini. Tuhan, kami mohonkan anugerah-Mu supaya kasih karunia Tuhan turun atas anak-anak-Mu, supaya ada hati yang haus dan lapar cinta akan firman Tuhan lagi. Ada hati yang mau meluangkan waktu sama Tuhan. Karena Tuhan begitu rindu untuk berjumpa sama Engkau. Hari ini Tuhan begitu rindu untuk ngobrol sama Engkau. Tuhan begitu rindu untuk menumpahkan semua berkata sama Engkau hari ini. Hari ini teman-teman, walaupun kau jauh, Tuhan gak pernah tolak engkau. Lihatlah tangannya dia terbuka untuk memelukmu hari ini. Tangan dia terbuka untuk berjalan kembali bersama engkau hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, supaya apa yang sudah Engkau berikan kepada kami mau punya hati untuk berikan kepada orang lain. Biar hidup kami di tempat ini, hidup anak-anak Youth Pro di Abel of Cikarang menjadi berkat satu sama lain. Menjadi berkat buat komunitas anak-anak muda di Cikarang, di Karawang. Tuhan Yesus, biar anugerah-Mu turun di tempat ini. Turun Tuhan buat anak-anak di komsel-komsel di tempat ini, setiap pelayanan di tempat ini. Hari ini ada spiritnya Tuhan di tengah-tengah anak muda tempat ini. Ada spiritnya Allah yang mau membagikan kasih, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera buat anak-anak di tempat ini, buat komsel-komsel. Hari ini aku juga berdoa Tuhan buat PKS di komsel di Youth Pro Tuhan. Ada hati yang mau membagikan kasihnya Kristus. Kalau mungkin lelah jadi PKS, kalau mungkin capek, tapi hari ini Tuhan mau supply kasihnya dia. Tuhan mau supply kekuatan yang baru kepadamu hari ini.
Terimalah berkat dari Tuhan dan teman-teman. Terimalah dirinya tuh hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Bersyukur Tuhan. Buat setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.